Shalom, selamat pagi seluruh jemaat worship from home yang ada di seluruh dunia. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Pastor Iris Helena Tambah hari ini melayani Tuhan bersama dengan putri kami, Darlene Emanuela. Saat ini mari ajak anak-anak Anda, ajak putra-putri kita, ajak seluruh keluarga kita di weekend yang bahagia ini untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita sembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Bersyukurlah senantiasa, sebab itu adalah persembahan yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dari seluruh benua, dari seluruh tempat, suku, kaum, bangsa, dan bahasa, bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami seluruh anak-anak Tuhan dari seluruh dunia, di pagi hari yang cerah ini, di weekend yang begitu bahagia ini, kami siap memuji, kami siap bersyukur. Kuduskan program ini untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. In Jesus name we pray. Amen. Selamat pagi semuanya, Ibu Noni, Ibu Kim. Sama-sama kita sembah Tuhan. Darlene Emanuela. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Amen. ku bersyukur Tuhan.
puji nama Tuhan. Ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini penuh dengan permasalahan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan problema. Stella Rantung, Lokon Cafe, Resto Kota Wisata. Puji nama Tuhan, dekat sekali dengan saya. Kota Wisata, bless you all the people, all the Kota Wisata, Tuhan memberkati ya. Pagi hari ini cerah, puji Tuhan ada matahari di Kota Wisata Cibubur. Bagaimana dengan kota-kota Anda? Apakah ada matahari? Ya, kemarin sama sekali tidak ada matahari di Kota Wisata. Kemarin sama sekali sangat-sangat mendung. Tapi hari ini ada matahari, ada sukacita. Pastor ini suka sekali dengan matahari ya. Jadi matahari itu adalah pengingat janji Tuhan atas hidup kita. Pastor ini kalau lihat matahari, ingat kalau Tuhan berjanji dia tidak akan pernah mengingkari. Bapak Ibu Saudara, percaya hidup kita adalah, semua kehidupan kita adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Roselyn Jok, Noni Panggabean, Ibu Eti Tarigan, Ibu Esther Janet yang ada di Malaysia. Vicky Obi, senang sekali melihat Anda hadir kembali dalam worship from home. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda ya. Shalom semuanya. Pastor Iris berbahagia sekali hari ini karena bisa melayani Tuhan bersama dengan anak kami. Kemarin dengan anak kami Gabriela, hari ini dengan anak kami Darlin karena mereka belum kembali bersekolah. Bapak Ibu Saudara, ada putra-putri di rumah Anda, ajak duduk yuk sama-sama memuji Tuhan. Ajak mereka sama-sama kenal dengan kasih Bapa yang begitu indah itu. Mari kita bersyukur daripada bersumut-sumut, daripada menghitung problema Anda, daripada cuma menghitung hutang-hutang Anda, daripada menghitung air mata Anda. Pastor Iris pagi ini mengajak Bapak Ibu Saudara, mari hitung berkat Tuhan. Amin. Mari hitung kebaikan Tuhan. Amin. Hore, hore, hore. Kita mau sama-sama sembah Dia. Sikara labara laba shandara labara laba ya rabasik. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Angkat suaramu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Gereja yang bersyukur adalah gereja yang disukai Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ada amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. 40 tahun bangsa Israel berjalan, 40 tahun mereka bersukut-sukut, 40 tahun mereka berputar-putar di tanah yang sama. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi bagaimana Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang menutup hatinya dengan sumut-sumut. Salah satu halangan engkau tidak bisa memanen raya tahun ini adalah perkataanmu yang sumut-sumut. Mari pagi hari ini kita rubah sumut-sumutmu, ubah menjadi ucapan syukur. Come on, sing. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Rencana indahmu. Bagikan kepada teman-teman Anda, bagikan kepada saudara-saudaramu Injil kasih karunia. Bangka Belitung, Shalom. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Dua tangan terangkat ke surga. Ku bersyukur Tuhan. Yes, buat kasih
Praise the Lord. Siapa yang punya rencana di tahun 2022? Pastor Iris punya. Siapa yang punya rencana di tahun ini? Semuanya punya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang punya rencana di tahun ini, berikan semua rencanamu itu di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menggenapinya, supaya Tuhan yang menuntunnya. Mari kita sembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Angkat tanganmu, katakan kasih-Mu, katakan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia ikut worship from home. Mengikuti program ini artinya beribadah bersama-sama dengan kami, memuji-muji Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu untuk kehidupan kita masing-masing, bukan untuk Tuhan, untuk Anda Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ibadah kita ini adalah jika disertai dengan rasa syukur, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, maka disertai rasa cukup, disertai kebahagiaan, disertai sukacita, disertai dengan kesembuhan. Tapi jika kita beribadah yang kita pikirkan hanya kapan Tuhan memberkati, kapan Tuhan memberkati, kapan Tuhan memberkati, itu tidak akan memberikan sukacita atas hidupmu. Mari kita beribadah dengan ucapan syukur. Percaya, sebelum engkau mendapatkan semua berkat-berkat, sebelum engkau mendapatkan jawaban doamu, yang terpenting dari itu semua adalah engkau punya Tuhan, engkau punya Yesus yang sudah memberikan keselamatan begitu dahsyat atas hidupmu. Hore, hore, hore. Bukan berkat yang kita cari waktu kita beribadah, bukan kesembuhan yang kita cari waktu beribadah. Walaupun Tuhan janji, ketika kita percaya ada kesembuhan, ketika kita percaya ada mukjizat, ketika kita percaya ada pemulihan, dan itu pasti Tuhan kasih. Tapi motivasi hati kita harus bersih, motivasi hati kita harus murni. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang memuji-muji nama Tuhan, bawa saja ucapan syukurmu, bawa saja penyembahanmu, bawa saja hidupmu, dan ketika engkau bersukacita, Tuhan bekerja. Ore. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang support untuk kirim bintang ke fanpage Beta Infrastrukturity. Itu adalah berkat Anda. Tuhan memberkati semua taburan Anda atas apapun yang Anda kerjakan di dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, thank you Jesus. Haleluya, hore. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Siapa yang bisa balas kasih Tuhan? Gak ada yang bisa balas kasih Tuhan ya. Makanya kita sembah Dia, kita puji Dia, kita senangkan hatinya. Karena memberikan hidupmu, nyawamu saja gak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik atas kita. Mari kita sembah Tuhan. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita
Bapak Ibu Saudara. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Amin. Kasih yang telah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti. Angkat suaramu, katakan. Ketika dia serahkan anaknya. Ketik di kolom komen, kasih Tuhan sudah terbukti bagiku. Sekarang aku mau membuktikan kasih-Ku kepada Tuhan. Ayo buktikan kasih-Mu kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Pastor? Berdoa, bersyukur, memuji, menyembah. Tunjukkan kamu mengasihi Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Hore! Waktu kamu bersyukur, kamu menerima berkat. Gadi, thank you for your star. Terima kasih untuk yang mengirim bintang. Bless you. Tuhan Yesus memberkati. Anita Siahaan, bersyukurlah keadaan apapun yang sedang ada dalam hidupmu. Iya, percaya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jempol. Ketika dia serahkan anaknya. Siapa nama anaknya? Yesus. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sudah terbukti. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hore, angkat tanganmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah Kau Tuhan. Sampai kapan? Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hore, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak perlu lagi membuktikan kasih-Nya. Dia sudah memberikan kasih-Nya. Dia sudah memberikan anaknya. Dia sudah memberikan putra tunggalnya. Dia sudah memberikan darahnya. Dia sudah memberikan nyawanya. Jadi jangan pernah tanya, Tuhan apakah Engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan bodoh. Ya, Pastor Riris paling gak suka kalau ada orang yang tanya, mungkinkah Tuhan masih mengasihi saya? Mungkinkah Tuhan masih mencintai saya? Itu pertanyaan bodoh. Yang paling benar adalah, Tuhan Yesus terima kasih Engkau selalu mengasihi aku. Ketik di kolom komen, Tuhan Yesus terima kasih Engkau setia mengasihi aku. Tuhan Yesus terima kasih Engkau setia mengasihi kami. Tuhan Yesus terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami. Itu baru benar, ya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Anak-anak muda yang ikutin worship from home, anak-anak kecil yang mengikuti worship from home harus paham dengan benar sifat dari Bapa kita, sifat dari Allah kita. Tuhan tidak pernah berubah setia. Kasih-Nya sudah terbukti. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Ibrani 13 ayat 13b. Ketik di kolom komen Ibrani 13 ayat 13b. Kita buka Ibrani 13 ayat 13b. Ibrani 13 ayat 13b. Ya, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Ketik di kolom komen Ibrani 13 ayat 13b. Ini adalah janji Tuhan yang sangat powerful, yang selalu Pastor Riris ingat ketika ada di dalam pergumulan, ketika ada di dalam pencobaan, ketika ada di dalam sakit, ketika ada di dalam lembah kekelaman, ketika ada di dalam sebanyak-banyaknya penderitaan hidup ini. Ibrani 13 ayat 13b. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak pernah melupakanmu. Itu
Jadi Forlita Tiur Tampu Bolon, Junita Panggabean, Ibu Linda Pangpahan, Ibu Eti Tarigan, Ibu Vina Sembiring, Ibu Noni Panggabean, Ibu Kostan Mirino. Jangan lagi ada yang bertanya ya, Ibu Pastor, apakah masih ada pengharapan bagiku? Apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni aku? Apakah Tuhan Yesus masih mau menerima aku? Apakah aku masih bisa menerima pemulihan atas hidupku? Gak ada pertanyaan seperti itu berlaku di dalam kekristenan. Karena semua yang engkau jalani, semua yang engkau lewati, semua yang engkau lakukan, walaupun itu adalah dosa yang begitu merah seperti kernizi, ketika engkau mau kembali kepada Bapa, ketika engkau mau kembali kepada Tuhan dengan tangan yang terbuka, dengan tangan yang besar, dia seperti ini. Pastor ini contohkan ya, dia seperti ini, tangannya terbuka kepadamu. Dia tidak pernah menolakmu. Tuhan tidak pernah menolak Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada Tuhan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada jalan. Ayo, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas di dalam darahmu dan di dalam ragamu, masih ada waktu. Ketik di kolom komen, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, saya akan terus mengasihi Tuhan. Saya akan terus mengasihi Tuhan saya. Ketik di kolom komen, Kostan Mirino, Bapak Lukas Lameto, Ibu Etna Rompis. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pergumulan dan penderitaan membuat kita mundur. Berapa banyak dulu gereja begitu penuh. Saya menggembalakan bersama suami saya, Pastor Paul Andra. Dulu gereja tidak ada di jarak-jarak. Satu kali ibadah hampir 70 sampai 100 orang bisa hadir. Sekarang Bapak Ibu Saudara harus di jarak. Kondisi kapasitas gereja yang 1000 hanya bisa menampung 400. Kondisi gereja 5000 hanya bisa menampung 2000. Kondisi gereja kami yang biasa bisa menampung 100 sampai 150 hanya bisa menampung 40 sampai 50 orang. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak alasan. Takut kena COVID, takut ketularan, takut ini, takut itu. Bapak Ibu Saudara, bahkan sekarang sudah bukan takut lagi, sudah mulai ada alasan yang baru, udah mulai malas. Pastor Iris tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara. Saya datang untuk membawakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu mengasihi Anda. Berapa banyak gembala-gembala yang saat ini berdoa, berlutut di hadapan Tuhan untuk menggembalikan kembali roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Seluruh gereja-gereja hampir kehilangan setengah dari kapasitas jemaatnya. Bahkan di Amerika ada informasi, ada gereja-gereja yang bersatu, gedung gerejanya tidak bisa membayar servis cas, tidak bisa membayar IPL, tidak bisa membayar token listrik, tidak bisa membayar semua kontribusi-kontribusi yang harus dibayar setiap bulan, sehingga mereka harus berkumpul di gedung yang sama untuk beribadah, saling membagi sharing tagihan supaya gereja itu tetap operasionalnya berjalan. Sebegitu parahkah COVID menghancurkan spirit haus dan lapar anak-anak Tuhan di dunia ini? Sebegitu dahsyatkah COVID, sebuah virus yang begitu menakutkan sehingga membuat spirit anak-anak Tuhan mundur, dan begitu banyak kehilangan api yang begitu menyala-nyala 2 tahun yang lalu. Sebegitu besarkah pengaruh COVID sehingga membuat keadaan gereja di akhir zaman ini mulai suam-suam kuku, mulai mundur, mulai punya keinginan-keinginan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengingatkan Anda, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengasihi Anda, Yesus mengasihi Anda. Bersyukurlah Anda masih mencintai Taurat Tuhan, masih mencintai hadirat Tuhan, masih mencintai kebaktian, masih mencintai ibadah. Bitung Manado, puji nama Tuhan. Bitung Manado ini kantong Kristen. Bagaimana dengan kantong Kristen yang ada di Indonesia? Bitung Manado, bagaimana dengan gereja-gereja Anda? Bagaimana dengan onsite di gereja-gereja kita? Puji nama Tuhan kalau Anda menjawab, Pastor Iris, gereja saya penuh, orangnya menyala-nyala, semuanya sudah datang beribadah, persembahan tidak kurang, persepuluhan mereka berikan. Wow, hore, hore, hore. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya. Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 13 berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak pernah melupakanmu. Yang suka berubah setia itu kita, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia suka sekali berubah setia. Bisa pagi-pagi tadi waktu saat teduh engkau dilawat Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat dan kencang, engkau mengalami kebaikan Tuhan, engkau begitu luar biasa mencintai Tuhan. Tapi ketika ada problema, engkau merasakan Tuhan begitu jauh darimu, engkau bisa tiba-tiba jadi malas mencari Tuhan. Engkau bisa tiba-tiba berubah seperti Abraham ketika dia 25 tahun menunggu
menunggu janji Tuhan. Ada waktunya dia merasa stagnasi, ada waktunya dia merasa bosan, ada waktunya dia merasa jenuh, ada waktunya dia merasa aduh kapan sih ini janji Tuhan kok nggak sampai-sampai ke rumah saya. Tapi saya, Pastor Riris mau membagikan hari ini, begitu banyak penderitaan, begitu banyak problema, begitu banyaknya masalah. Pastor Riris mau katakan satu hal, selama Anda punya iman, selama Anda tetap percaya, walaupun Anda pernah ragu-ragu, walaupun Anda pernah maju mundur, tetapi ketika Anda tetapkan hati Anda untuk terus, saya mau terus ikut Tuhan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan orang lain bisa berubah, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Bersukacitalah, beruntunglah Anda. Mungkin Anda ada masa di mana Anda berapi-api lalu tiba-tiba turun. Mungkin ada di mana ada masa Anda menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ikut kebaktian pagi, ikut kebaktian siang, ikut kebaktian sore, doa puasa 3 bulan, doa puasa Esther, doa puasa Daniel, semua Anda kerjakan karena roh yang menyala-nyala, karena hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tetapi ketika ada masalah, mulai ada sakit, kaki Anda mulai tidak bisa berjalan, tensi Anda tidak bisa turun-turun, lalu dompet Anda duitnya tidak pernah hadir-hadir, selalu cilubah, Anda mulai ragu terhadap kuasa Tuhan, Anda mulai mungkin tidak menyukai lagi ibadah, Anda mulai mungkin tidak menyukai lagi persembahan. Udahlah, nggak usah ucapan syukur, nggak usah persepuluhan. Saya kasih persepuluhan juga, buktinya bisnis saya nggak lancar, buktinya rumah tangga saya berantakan. Hey, Pastor Riris mau kasih ingat kabar baik pagi hari ini. Jangan berubah, karena Anda punya Tuhan yang tidak berubah. Mungkin manusia berubah, mungkin hati Anda bisa berubah karena orang di luar sana menginfluensis Anda, mempengaruhi Anda. Dengar baik-baik, jangan pernah mendengar kabar-kabar dari dunia, jangan lebih banyak mendengar omongan orang, jangan lebih banyak mendengar opini masyarakat, jangan lebih banyak mendengar WhatsApp hoax, banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita yang menenggelamkan iman Anda. Tapi Pastor Riris mau katakan dan bawa kabar baik hari ini, tetaplah rajin, tetaplah konsisten, tetaplah ikut Tuhan dengan rajin, tetaplah setia, karena kita punya Tuhan yang setia. Kalau kemarin Anda pernah tinggalkan Tuhan, kalau kemarin Anda pernah lupakan Tuhan, tidak apa-apa, ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali kepada janji Tuhan, ayo kembali bersungguh-sungguh. Amsal 21 ayat 5, Pastor Riris mau membagikan sesuatu yang powerful pagi hari ini. Sukma Surabina, apa kabar? Amsal 21 ayat yang kelima, ketik di kolom komen, dengar baik-baik, saya bacakan bagi Anda. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ada amin? Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang diselamatkan karena kasih karunia. Kita memang tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Ini adalah ilustrasinya. Jika saya punya anak, tadi Bapak Ibu Saudara lihat di awal saya punya anak, Darlen. Saya menyayangi Darlen dengan cinta saya sebagai seorang mama. Saya mencintai dia, saya mengasihi dia, saya memberikan hidup saya untuk anak saya. Tapi ketika Darlen cuek-cuek sama saya, ketika Darlen ngelawan terus sama saya, ketika Darlen tidak memperdulikan omongan mamanya, ketika Darlen menjauh dari saya, bagaimana saya mau memberikan cinta saya kepada anak saya? Seperti itulah ilustrasinya Bapa kepada Anda. Biarpun kita saat ini ada di dalam Injil kasih karunia, biarpun kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, ya udah, kata firman Tuhan kan ada tertulis, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik tapi karena kasih karunia. Ya udah deh, ngapain saya berbuat baik? Ngapain saya berbuat baik? Ngapain saya mengampuni orang yang memusuhi saya? Ngapain saya ibadah-ibadah? Ya kalau ada waktu ya ibadah, kalau nggak ada waktu nggak usah ibadah. Itu semua keputusan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Anda menyalah artikan firman Tuhan dan menyalah artikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang
orang yang berbuat baik sama kita aja kita mau balas kebaikannya. Anak saya tahu saya mencintai dia, dia tidak pernah menyakiti hati saya. Dia selalu dekat-dekat dengan mamanya. Bagaimana supaya menerima cinta dari mamanya? Dia selalu dekat-dekat dengan saya. Kalau Ibu Etna Rompis nggak pernah dekat-dekat dengan Bapak, nggak pernah rajin datang sama Bapak, datang sekarang besok nggak datang, datang besok lusa nggak datang. Tia Ronauli Boru Tambunan Marlina Bago datang sekarang besok nggak datang, datang sekarang besok nggak datang. Sekarang kasih persepuluhan, besok nggak, bulan depan nggak kasih. Hari ini datang sama Tuhan sungguh-sungguh, besok nggak mau. Bagaimana dengan orang yang tidak rajin? Bagaimana Tuhan mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang yang suka-sukanya? Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia Tuhan begitu besar atas kita, bukan berarti kita suka-suka kita hidup. Jangan suka-sukamu hidup. Jangan hidup dengan prinsip dunia. Jangan hidup dengan kedaginganmu. Jangan hidup dengan peraturanmu. Jangan hidup dengan apa yang kau katakan suka-suka gue. Tidak ada sistem operasional sorga. Tidak ada sistem panen raya yang akan diterima oleh orang yang suka-sukanya sendiri. Ketik di kolom komen, saya hidup mau sesuai dengan kebenaran firman, bukan suka-suka saya sendiri. Ya, pagi hari ini Pastor Iris mau membagikan sebuah spirit dari Roh Kudus. Spiritnya Roh Kudus itu adalah spirit yang rajin. Roh Kudus itu rajin, Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi Roh Kudus selalu ketuk pintu hatimu. Setiap pagi Roh Kudus selalu ketuk pintu hatimu. Setiap pagi Roh Kudus selalu mengingatkan Pastor Iris. Setiap pagi Roh Kudus selalu mendatangi kota Ambon, selalu mendatangi kota Banten, selalu mendatangi kota Jakarta, selalu mendatangi kota Inggris, selalu mendatangi kota Belanda, selalu mendatangi kota Papua, selalu mendatangi kota Timika. Jadi jangan katakan nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan kenapa aku belum pernah dengar kabar baik? Jangan ada alasan. Jangan ngana punya alasan, ngana pebodi poco-poco punya alasan. Sementara firman Tuhan sudah sampai ke daerahmu, Roh Kudus sudah mengetuk pintu gerbang kotamu, sementara Anda buka hidup Anda dengan suka-sukamu saja. Jangan hidup suka-suka Anda saja. Saya mau datang sama Tuhan nih, kalau saya mood saya datang. Saya mau beri persepuluhan, kalau saya mood saya kasih. Saya mau kasih persembahan, kalau saya mood saya kasih. Kalau saya lagi mood saya kasih. Oh my God, are you really live with your mood every day? Kalau Tuhan lagi nggak mood sama Anda gimana? Kalau Tuhan lagi nggak mood sama Pastor Iris, waktu nanti Pastor Iris kembali kepada Bapak, Pastor Iris Tuhan bilang gini, aduh maaf nih Pastor Iris, saya lagi nggak mood sama kamu. Gimana Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, Tuhan kita tidak pernah berubah dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bersukacitalah Anda punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Bersukacitalah, ketik di kolom komen, Tuhan saya tidak pernah berubah-ubah dan saya mau meresponi cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup tidak suka-suka saya. Ketik di kolom komen, saya tidak mau hidup suka-suka saya sendiri. Ya jangan suka-suka kita. Ya, jadi kalau kita lagi nggak mood, kita nggak datang sama Tuhan. Kita lagi berantem sama suami, kita nggak datang sama Tuhan. Kita lagi kecewa sama orang tua kita nggak datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan Tuhan seperti mainan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Tapi engkau jangan main-main terhadap apa yang dinamakan kasih karunia. Firman Tuhan tertulis, jangan menganggap sepi, jangan menganggap sepi kekayaan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Maka spirit yang mau saya bagikan hari ini, spirit Roh Kudus yang mau saya bagikan hari ini adalah spirit rajin. Mau masuk dalam tahun panen raya kan? Pastor Iris berdoa semua jemaat worship from home gak ada yang gak panen raya. Semuanya dapat panen raya. Jangan sampai Anda tertinggal. Makanya dari awal Januari Pastor Iris selalu membagikan spirit-spirit Roh Kudus, buah-buah yang Anda akan dapat di akhir bulan Desember 2022. Jangan ada yang ketinggalan. Bagikan kepada saudaramu, bagikan kepada teman-temanmu, bagikan kepada tetanggamu, bagikan kepada anak-anakmu, bagikan kepada keluargamu. Bawa mereka kepada Tuhan. Jangan bawa mereka ke les-lesan. Kalau anak-anak kita nggak les, orang tua bingung. Aduh anak saya udah 2 tahun nggak les. Aduh gimana nih nggak kursus. Aduh gimana nih dia udah kehilangan banyak sekali mata pelajaran. Udah ketinggalan Mandarin, udah ketinggalan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jepang. Banyak orang tua yang takut sekali kalau anaknya nggak les. Tapi kalau anakmu tidak tahu kebenaran firman, kalau anakmu tidak tahu siapa Roh Kudus, kalau anakmu tidak pernah engkau bawa kepada Tuhan, apakah engkau tidak setakut itu? Bagaimana dengan keadaan
keadaan zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kemarin gempa Banten 6, sekian skala Richter. Saya di Cibubur, mobil saya goyang-goyang Bapak Ibu Saudara, kaca di rumah saya goyang-goyang. Beberapa tetangga saya keluar dan berkata, gempa. Saya cuma berbahasa roh, urata nama kurala basanda rabata nama shande, nama kurala bata nama kurala basanda rala basande. Bapak Ibu Saudara, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Semua orang teriak gempa. Bapak Ibu Saudara, ngaku nggak sama saya? Anda teriak gempa atau Anda teriak Tuhan? Ayo coba tanya. Kita teriaknya gempa. Jangan, kalau ada gempa jangan teriak gempa, jangan. Gempa ya udah nggak usah diteriakin lagi, tapi teriak Tuhan, Engkau berkuasa atas bumi, alam semesta dan segala isinya. Lindungi kami Tuhan. Ora basyaka naralabashika naralabashande. Bapak Ibu Saudara, bumi ini udah tua, bumi ini pasti akan hancur. Pastor Riris nggak nakut-nakutin. Anda ahli geografis, Anda ahli geologi, Anda pasti tahu usia bumi kita sudah sangat-sangat tua. Di mana-mana kalau aging, kalau sudah tua, ya udah tinggal menunggu waktunya mengalami kepunahan dan kehancuran. Tapi kabar baiknya Pastor Riris mau katakan pagi hari ini, orang yang berlindung kepada Tuhan, Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, gunung batuku dan tempat perlindunganku. Tidak ada satupun alasan kita untuk takut, karena kita ada hiding in the presence of God. Kita bersembunyi di balik tahta kemuliaan Tuhan. Hore. Makanya Bapak Ibu Saudara, Pastor ini sudah bilang, kita bukan warga Indonesia. Memang kita punya warga negara Indonesia, tapi itu secara de jure, ya kan, secara de factonya warga Indonesia, tapi secara de jurenya kita ini warga kerajaan Allah. Ada satu dimensi yang namanya dimensi kasih karunia yang bisa membuat Anda tersembunyi dari semua kuasa gelap dan semua kuasa-kuasa iblis yang coba menghancurkan Anda. Di mana jaringan kurang bagus, dalam nama Tuhan Yesus, jaringan di kota-kota bagus, sinyal bagus supaya menerima pesan firman Tuhan dengan bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Amsal 21 tadi katakan, Amsal 21 ayat 5 katakan tadi, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi jangan Bapak Ibu pikir, udahlah, udah COVID lah, udahlah, mau ke gereja mau nggak ke gereja kan nggak dipaksakan lagi. Memang kami sebagai hamba Tuhan tidak pernah memaksa. Sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai nabinya Tuhan, tidak boleh memaksa. Dan kasih karunia memang adalah Injil yang tidak boleh memaksa. Tapi saya menginvite, saya tidak memaksa. Firman Tuhan tidak pernah memaksa. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu lembut sekali. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah dengar suara Tuhan pasti berkata, aduh kalau Roh Kudus udah ngomong ya, aduh nggak damai nih kalau nggak dilakukan. Tapi Roh Kudus nggak pernah maksa. Roh Kudus itu lembut, suaranya sangat lembut. Riris, bangun, berdoa. Dia nggak nendang saya. Nah, tapi spirit Roh Kudus itu spirit yang mendamaikan hati. Dan jangan Anda beralasan banyak, udah deh nggak usah ibadah, udah mana tahu gembala mau persepuluhan nggak persepuluhan. Tetapi firman tetap firman. Spirit Roh Kudus, buah-buah dari Roh Kudus adalah rajin. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Jangan hidup suka-sukamu, tetap rajin berdoa, tetap rajin menyembah, tetap rajin dengar firman, tetap rajin merenungkan firman, tetap rajin nyatatin firman, tetap rajin nyatatin khotbah. Tapi jangan cuma kau catatin aja khotbah ya, sampai di rumah langsung kau campakkan bukumu dan gak kau baca lagi. Tetap dicatat, tetap direnungkan. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali kalau ada orang yang catat khotbah. Saya juga dulu suka mencatat khotbah. Tapi jangan udah dicatat, udah gitu disimpan di lemari, terus nanti gak dibuka-buka, itu sama aja bohong. Catat firman, lalu renungkan di rumah, lalu dengar lagi. Makanya saya senang sekali Bapak Ibu Saudara kalau Anda komen dan mencatat firman Tuhan, karena begitu banyak ratusan ribu jemaat worship from home mengulang program ini. Mereka kan nggak tahu apa yang saya katakan, tapi kalau Anda tulis di kolom komen, Anda yang mengikuti siaran ulangnya bisa mengikuti dan mendapatkan bobot firman Tuhan yang sama seperti Anda ikut live. Hore. Jadi Anda yang ikut live, Anda dapat berkat sulung, Anda dapat 1000%. Tapi Anda yang ikut siaran tunda, minimal at least Anda dapat 80% berkat transferan sorga. Katakan hore. Ya, rajin. Pastor Riris datang untuk program worship from home yang hanya lihat layar handphone. Pastor Riris nggak bisa lihat ratusan ribu orang dari seluruh dunia. Pastor Riris nggak kenal dengan Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus tahu Anda. Saya bersama dengan suami saya konsisten cuma satu aja. Kami melayani Tuhan konsisten. Kalau
kita udah janji sama Tuhan untuk datang, kita datang dalam nama Tuhan Yesus. Seperti hari ini kami ada acara keluar, saya undur menjadi lebih awal karena saya punya janji sama Tuhan. Saya punya janji untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi tetaplah rajin. Pastor Riris, gimana mau rajin? Saya buka usaha pagi-pagi jam 5, gak ada yang beli. Saya online, gak ada yang nonton. Bapak Ibu Saudara, jangan Anda mundur. Firman tetaplah firman. Pegang teguh janji firman. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya Pondok Daud Worship from Home, yang nonton cuma 1 orang, yang join cuma 2 orang, yang join cuma 3 orang, yang join 0. Kadang-kadang gak ada yang mau dengerin firman. Sampai di hati saya berkata, jutaan orang di dunia ini Tuhan, masa gak ada satupun yang mau dengar kabar baik? Gak ada satupun yang mau dengar kabar kesukaan? Masa gak ada yang mau dengar firman? Masa gak ada yang mau disembuhkan? Masa gak ada yang mau dipulihkan? Saya bersama dengan Pastor Paul Andra, suami saya, kalau kami layani media sosial dalam Worship from Home, yang hadir cuma 1, 2. Tanya Ibu Indrawati itu. Ibu Indrawati adalah pendoa kami di BFA Cibubur. Waktu kami onsite masih bisa datang 25-40 orang. Tetapi ketika mulai pandemi, yang hadir cuma 2 orang. Tapi kami tetap konsisten, kami rajin. Setiap jam 10 saya siapkan hati saya. Setiap jam 10 bergantian pelayanan dengan suami saya. Kami selalu konsisten, kami selalu rajin. Kami katakan, Tuhan, kalau hari ini belum ada, besok pasti ada yang dengar kabar baik. Kalau besok belum ada, minggu depan pasti ada. Kalau minggu depan belum ada, bulan depan pasti ada. Kalau bulan depan belum ada, tahun depan pasti ada. Dan ketika rajin, ketika kita rajin, ketika kita tekun, ketika kita setia, ada berkat Tuhan, ada promosi dari Tuhan, ada mujizat dari Tuhan. Mulai 10, mulai 20, mulai 30, mulai 50, mulai ribuan, mulai ratusan ribu. Dan saya percaya jutaan orang melihat, join, and share Worship from Home jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan karena rajin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan Anda langsung patah semangat, Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda lihat itu, tetangga saya kaya sekali, enak banget hidupnya Pastor, kayaknya dia gak pernah ikut Worship from Home, gak pernah doa puasa, gak pernah persepuluhan, gak pernah ibadah, kerjanya cuma ke mall, ngabis-ngabisin duit, tapi kayanya ya ilah, la ilaha illallah, ya ampun kayanya. Bapak Ibu Saudara gak tahu hidup dia. Kita kadang-kadang melihat keberhasilan orang dan langsung menghakimi kalau dia itu orangnya sangat-sangat enak dibanding dengan hidup saya. Aduh Pastor Riris, ya ampun itu enak banget, dia itu gak pernah ibadah, datangnya cuma sekali setahun, kalau Paskah aja, kadang-kadang juga Paskah gak datang, cuma Natal aja. Tapi Pastor Riris tahu gak, mobilnya Fortuner, udah gitu istrinya itu diamond 7 karat dari London, langsung dikirim 1 set. Apa istri saya mau beli 1 gram emas saja susahnya minta ampun. Padahal saya doa puasa, saya ke gereja, saya melayani jadi worship leader. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan banding-bandingkan kasih karunia Tuhan atas hidupmu dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan kasih karunia Tuhan atas keluargamu dengan orang lain. Tuhan punya cara yang berbeda untukmu dengan tetanggamu. Tuhan punya cara yang berbeda untuk memberkatimu dan saudaramu, bahkan dengan adik kandungmu, dengan kakak kandungmu, dengan orang tuamu. Tuhan punya cara yang berbeda untuk mendekatimu. Katakan hore, hore, hore. Jadi jangan Anda bandingkan lalu Anda cemburu, lalu Anda katakan udahlah, ngapainlah sungguh-sungguh sama Tuhan. Makin binasa hidupmu, makin hancur hidupmu. Bapak Ibu Saudara tahu Yusuf, tahu cerita Yusuf. Kalau Yusuf putus asa waktu di penjara, kalau Yusuf jadi orang yang tidak punya karakter waktu di penjara, pasti dia jadi orang miskin dan seluruh bangsanya pasti mati pada masa kelaparan. Tapi Yusuf nggak mau ngambek, Yusuf nggak mau mundur. Waktu dia dibilang ada pemerkosa, ada pemerkosa, jelas-jelas yang kegatalan Tante Potifar, jelas-jelas yang kegatalan istrinya Tante Potifar itu, tetapi dia bilang yang memperkosa Yusuf. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Anda yang dijolimi, berapa banyak Anda yang difitnah. Anda udah baik, Anda udah sungguh-sungguh, tapi Anda tetap dikata-katai, Anda tetap difitnah, Anda tetap dijelek-jelekin. Stop, jangan marah. Ketik di kolom komen, jangan marah kalau ada orang yang fitnah, jangan marah, jangan ngambek kalau ada orang yang jelek-jelekin. Kalau dengar baik-baik, Pastor Riris mau kasih tahu ini tips yang sangat luar biasa. Kalau kamu difitnah orang, dengar baik-baik ya, ini harus dicatat di kepala dan di hatimu, direma di dalam hati. Kalau ada orang yang fitnah Anda, kalau ada orang yang jelek-jelekin Anda, kalau ada orang yang membuat nama Anda menjadi hancur, itu tandanya, dengar baik-baik,
Itu tandanya awan sebesar telapak tangan, engkau akan panen raya besar-besaran tahun ini. Hore, hore, hore. Jadi senanglah kalau ada orang yang jelek-jelekin Anda. Berbahagialah kalau ada orang yang mengkhianati Anda. Bersukacitalah kalau ada orang yang tidak menghormati Anda. Itu tandanya Anda mau panen raya. Karena apa? Tahu kan waktu Yesus disalib, saliblah yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tahu kan waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu dipenjara, lalu dibuat menjadi orang yang tidak punya sama sekali kehormatan. Waktu dia dijadikan laki-laki, kalau dituduh sebagai pemerkosa, di mana harga diri laki-laki itu? Oke, kalau dia memang suka sama perempuan itu, ini Yusuf tak mau ganggu kok Tante Potifar. Kenapa dia dibilang pemerkosa? Laki-laki kalau dibilang pemerkosa padahal dia adalah laki-laki yang sejati, itu laki-laki egonya tuh pasti tinggi banget. Itu rasanya gini, tapi Yusuf tidak seperti itu. Dia mengampuni istrinya Potifar. Dia mengampuni Potifar. Dia mengampuni apapun yang dilakukan oleh rajanya. Dan di dalam penjara dia tetap memperkuat kapasitasnya. Dia tetap rajin. Kenapa Pastor Iris bilang dia tetap rajin? Karena dia tetap follow up, lobby semua orang yang ada di penjara. Tukang roti, nanti kalau kau keluar ingat aku ya. Ingat aku ya. Juru minuman, ingat aku ya. Dia bukan cuma menangisi dan meratapi nasibnya. Kalau kau punya pergumulan dan kau cuma meratapi nasibmu, sorry to say, maaf Pastor Iris katakan kamu gak punya harapan untuk panen raya tahun ini. Pastor Iris kok Anda kejam sekali? Bukan kejam. Pastor Iris mau menginvite, mau mengundang Anda supaya Anda ikut panen raya tahun ini. Wake up, bangun, semangat, rajin. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Jadi mulai hari ini, kalau Anda adalah tukang jamu, rajinlah jualan jamu yang terbaik. Anda tukang roti, rajinlah jualan roti yang terbaik. Searching itu resep-resep roti yang paling bagus dari YouTube. Kalau Anda adalah hamba Tuhan, lakukanlah pelayanan Anda sebagai hamba Tuhan. Biarpun jemaat Anda 10 orang, 20 orang, walaupun jemaat Anda cuma 2 orang, ataupun jemaat Anda gak ada, tetaplah layani Tuhan dengan rajin. Karena rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Hore, hore, hore. Kalau Anda adalah seorang istri yang suami Anda mungkin belum bisa kasih 1 set berlian, belum bisa kasih Anda mobil Fortuner, tetaplah rajin sebagai seorang istri. Perlakukan suamimu sebagai suami yang baik. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Nyatakanlah janji Tuhan, dan suatu saat percayalah seperti Yusuf, walaupun Anda diinjak di tempat yang paling jelek sekalipun, walaupun Anda tidak dianggap oleh suami Anda, mungkin Anda udah masak yang enak tapi tetap dibilang, aduh kurang enak nih masakanmu, kebanyakan garam, aduh kurang enak nih kepedesan, mendingan saya jajan di luar. Tetapi ketika Anda tetap punya hati yang berbesar hati seperti Yusuf, seperti Yesus, berapa banyak dari model-model di Alkitab yang udah ngajarin, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Hore, hore, hore. Bapak Ibu Saudara, lihat dong model-model yang ada di Alkitab. Mereka bukannya mudah-mudah mendapat janji Tuhan atas hidup mereka. Mereka bukan orang yang suka-suka mereka bukan orang yang gampangan. Mereka bukan orang yang murahan. Makanya jangan suka-suka hidup. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Hidup kita ini hidup yang penuh dengan kesempatan. Jadi jangan bilang, Tuhan, aku dulu belum pernah dengar firman. Aku dulu belum pernah dengar firman ya. Jadi jangan masukkan aku ke neraka. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Anda diketawain sama malaikat nanti waktu ketemu Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai ke bangsa-bangsa. Firman Tuhan sudah sampai ke tempat-tempat yang terpencil. Dan jangan engkau berikan alasan-alasan yang akan menertawakan hidupmu kelak di kemudian hari. Ayo bangun imanmu, rajinlah menyembah. Kalau Tuhan bangunkan jam 2 pagi, Opung Caraboru, Sundai Anggo, Ibu Dusehilot ini Bapak ya, Bapak Dusehilot, Ratna Lakan. Kalau Anda dibangunin Tuhan jam 1, jam 2 pagi, Albina Sidabuta, dengar, kalau orang sudah di atas 50 tahun biasanya tidurnya itu nggak terlalu lama nyenyaknya ya. Tapi kalau kau tetap tidur, kalau Roh Kudus bangunkan, Ibu Alinda ini kemarin yang mau didoakan yang ada kista di dalam perutnya, benar nggak? Kalau Anda itu katakan, ya itu saya Pastor. Ibu Alinda, kalau Anda sakit perut Anda bangun malam-malam, angkat aja 2 tangan Anda dan katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Kalau hidupmu banyak masalah, kalau hidupmu banyak pergumulan, hutangmu belum dibayar,
dibayar, suamimu tidak menghargaimu, istrimu kerjanya menggosipkan engkau, mertuamu musuhin engkau, hidupmu selalu jadi bulan-bulanan tetanggamu karena kau digosipin selalu tidak berhasil. Itu artinya sedikit lagi engkau pasti mengalami promosi dari Tuhan. Katakan ore, ore, ore. Tapi responmu harus tepat. Seperti Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Udah kau banyak masalah, udah penyakitmu banyak, udah istrimu tidak menghormatimu, udah menantumu tidak menghormatimu, udah mertuamu tidak menghormatimu, engkau malas berdoa, engkau malas menyembah, engkau malah menjelekkan orang, engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Udahlah, aku udah pusing, aku udah gak suka lagi, aku gak suka beribadah. Udahlah, percuma pun aku persepuluhan, gak pernah Tuhan memberkati. Aku bisnis pisang, pisangnya gak pernah beres. Aku bisnis jualan baju bangkrut. Aku bisnis jualan alat-alat tulis, jualan alat-alat tulisnya bangkrut. Kapan Tuhan memberkatiku? Udahlah, biasa-biasa aja lah. Ya udahlah, yang penting aku tidak pindah agama. Itu adalah keputusan yang bodoh. Itu adalah keputusan yang membinasakan. Karena Amsal 21 ayat 5 katakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi apapun profesimu, Pastor, saya tukang jualan baju second. Bapak Ibu Saudara tahu nggak, jualan baju second, thrifting itu banyak sekali berkatnya. Jadi jangan Anda minder. Mau jualan baju second, jualan baju impor, jualan baju bermerek, semuanya Tuhan bisa berkati asal Anda rajin. Jadi jangan salahkan firman. Rani Ranti Kondolole, terima kasih untuk bintangnya sayang. Apapun yang Anda lakukan rajin ya Ibu ya. Ibu Ratna rajin, para istri rajin. Rajinlah menyembah pagi-pagi sebelum suami bangun, sebelum anak-anak bangun. Angkat tanganmu, doakan mereka satu-satu. Itulah guna Anda sebagai seorang pendoa dan penolong. Jangan tidur aja, bangun jam 10. Nonton film Korea, drama Korea sampai jam 4 pagi. Lalu bangun lagi jam 10. Lalu suruh suami masak. Udah deh, capek, saya ngantuk. Bagaimana mau diberkati? Matahari bersinar duluan daripada Anda berdoa. Baik Anda seorang hamba Tuhan, baik Anda hanya ibu rumah tangga, baik Anda seorang profesional, baik Anda entertainer, baik Anda pengusaha, baik Anda asisten, baik Anda dokter, baik Anda apapun pekerjaanmu, kalau engkau rajin, dengar baik, baru rajin aja ya, belum Anda angkat tangan Anda kepada Tuhan, Anda pasti diberkati. Apalagi Anda rajin mengetuk pintu surga. That's a number one. That's a number one point. Itu nomor 1. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Waktu engkau tetap rajin, walaupun penderitaanmu banyak, walaupun masalahmu banyak, walaupun engkau mengalami pergumulan, walaupun engkau difitnah orang, dijelek-jelekin orang, dijelek-jelekin suami, dijelek-jelekin istri, dijelek-jelekin mertua, dijelek-jelekin tetangga, dijelek-jelekin anakmu, tapi engkau tetap angkat tanganmu dan engkau tetap rajin baca firman, tetap rajin berkata, aku ada di tahun panen raya, aku ada di tahun panen raya, aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Semua anggota keluarga aku diubahkan hatinya Tuhan, aku juga diubahkan hatinya Tuhan. Aku pandang mereka positif, aku percaya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Aku sedang dibentuk menjadi pribadi yang sabar seperti Yusuf. Aku sedang dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati seperti Yusuf. Aku sedang dibentuk menjadi pribadi yang kuat dan tangkas seperti Abraham. Aku sedang dibentuk menjadi pribadi yang taat seperti Ruth. Aku percaya tahun ini tahun panen raya, aku gak ketinggalan. Hore, hore, hore. Itu pasti Anda panen raya. Amin. Hore, hore, hore. Firman Tuhan katakan di Amsal 21 ayat yang kelima, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jangan terlalu cepat engkau mengambil keputusan marah. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang sanguin ya, kolerik sanguin. Apa itu artinya Pastor Iris kolerik sanguin? Kolerik itu tipikal karakter yang leadership, yang memimpin. Dan sanguin itu orang yang pembawa suasana, pembawa sukacita. Orang yang sanguin itu perkataannya itu ratusan juta kosakata ada di dalam perkataan dan pikirannya. Jadi kalau Pastor Iris lagi ngomong, mungkin ada yang ngomong, Pastor Iris cepet banget sih kalau ngomong, saya bingung, kadang-kadang terlalu cepat ngomongnya. That's my character. Ya, kalau saya terlalu cepat, maafkan saya ya. Tapi orang yang sanguin itu cenderung cepat berkata-kata
karena lambat mendengar. Jadi kalau ada orang ngomong, itu yang namanya orang sanguin, makanya banyak hidup sebagai entertainer ya, karena orang sanguin itu cocok di dunia entertainment, cocok di dunia penghiburan, cocok di dunia hiburan. Nah, tapi orang-orang sanguin seperti Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan sama Petrus. Petrus tuh sanguin orangnya ya, cepat ngomong, lambat didengerin. Ya Tuhan, ya, I love you Jesus, I love you. Kalau Tuhan bertanya kepada Ibu Alinda, apakah engkau mengasihi aku? Kalau orang melankolik, dia pasti akan diam dulu. Dia pasti akan pikir-pikir, Tuhan, kayak mana ya? Aku ini memang mengasihi engkau, tapi berapa bulan ini aku udah gak pernah beribadah. Aku gimana ya? Ya, maafkan aku lah Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi aku sekarang kurang greget sama Tuhan. Itu orang melankolik. Dia memikir-mikirkan apa yang dia lakukan dulu, baru dia menjawab pelan-pelan. Tapi kalau orang sanguin enggak, seperti Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Cepat sekali mulutnya menjawab, yes, aku mengasihi engkau Tuhan. Wis, aku ini paling sayang aku sama Tuhan. Padahal apa? Padahal di hatinya 2 menit lagi dia bilang apa? Aku nggak kenal lo sama Yesus. Aku nggak kenal. Bapak kan muridnya guru itu kan? Kata orang-orang yang melihat kalau Petrus itu adalah murid Yesus. Aku nggak kenal. Itu orang sanguin. Orang sanguin itu terlalu cepat dan tergesa-gesa untuk memutuskan dalam perkataan dan keputusannya. Makanya Pastor Iris berdoa minta kesabaran, ketenangan, dan ketergesa-gesaan untuk diredam dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang gak usah sanguin juga. Kalau Anda adalah orang yang tergesa-gesa, itu akan membuat banyak keputusan salah dalam hidup Anda. Berapa banyak kehidupan suami istri, udahlah males hidup sama kamu, gak berubah-berubah, udah cerai aja, putus. Tergesa-gesa mengambil kata-kata dalam keputusan. Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di dalam kehidupan rumah tanggamu, jangan tergesa-gesa mengatakan kata bercerai. Jangan tergesa-gesa mengedepankan egomu sehingga firman menjadi main-mainan dalam hidupmu. Hidupmu suka-sukamu aja. Jangan. Gak bisa panen raya kalau hidupmu suka-sukamu aja. Gak bisa dapat firman Tuhan setengah-setengah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Harus kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Katakan hore, hore, hore. Jadi firman Tuhan katakan apa tadi? Rajin. Jangan berubah-ubah. Walaupun punya masalah, gak punya masalah, tetap rajin sama Tuhan. Tetap doa puasa. Tetap persembahan. Tetap ucapan syukur. Tetap berdoa. Tetap beribadah. Dan engkau pasti akan dipromosikan. Yang kedua tadi firman Tuhan katakan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa marah. Jangan tergesa-gesa ngambek. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadirat Tuhan. Udahlah Pastor Iris, udahlah capek lah. Udahlah, gak usah punya anak juga gak apa-apa. Hati-hati dalam bicara. Jika engkau adalah pasangan suami istri yang menanti-nantikan keturunan sudah lebih dari 5 tahun, Pastor Iris katakan in Jesus name, pegang perutmu yang wanita. Kalau ada istrimu atau suamimu di samping, gandengan tangan, katakan, tahun ini kami tidak akan tergesa-gesa, kami akan panen raya, kami punya keturunan. Hore, hore, hore. Pelan-pelan. Jangan, itu di sana ada orang pinter, ada alternatif, pergi ke sana. Itu di sana ada ini, pergi ke sana. Semuanya, bukan berarti nggak boleh berusaha. Boleh. Berusaha itu adalah sebagian dari tindakan imanmu. Boleh. Tapi tanya Tuhan dulu. Kenapa Pak? Bukan ke alternatif ya, tidak boleh ke alternatif. Jangan ke dukun, berusaha ke dokter yang satu, ke dokter yang lainnya boleh, tapi jangan ke alternatif. Boleh, kemanapun Anda. Pastor saya boleh nggak berobat ke dokter? Boleh. Ke dokter puskesmas boleh, ke dokter rumah sakit mahal boleh kalau Anda punya uang untuk ke rumah sakit yang mahal. Tetapi firman Tuhan datang kepadamu, jangan tergesa-gesa. Yang pertama yang kau harus lakukan apa? Ketuk pintu surga. Ada sesuatu yang supranatural yang Tuhan sediakan, yang Pastor Iris selalu ajarkan setiap hari. Apa itu? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap enteng perjamuan kudus dan minyak urapan. Dokter Terawan lebih hebat, dia kan bisa nyembuhin itu. Pastor Iris bisa nyembuhin orang stroke dalam beberapa kali pertemuan. Oke, puji nama Tuhan. Kalau Anda memang punya uang 1 kali datang jutaan ke dokter Terawan, silahkan Anda pergi. Tapi jika Anda nggak punya uang dan Anda harus pergi ke dokter Terawan untuk mengalami kesembuhan, itu artinya kan Anda menyiksa diri Anda. Sementara Anda tergesa-gesa dengan kemarahan
Anda tergesa-gesa dengan emosi Anda, padahal Tuhan menawarkan seperti pelangi sehabis hujan. Anda saat ini sedang stroke, Anda saat ini sedang dalam keadaan tidak bisa berjalan. Sebenarnya Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepadamu dengan cara apa? Rajinlah perjamuan kudus, rajinlah minyak urapan kau taruh di kakimu, taruh di kepalamu, taruh dan perkatakan firman. Aku percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Aku jalan, aku berjalan bukan dengan kekuatan dokter, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kuasamu yang supranatural. Katakan hore, hore, hore. Ibu Ama Jona Soiseo, kakak Kavera dari Papua, katakan kepada teman-teman Anda yang sakit, ada harapan di dalam Tuhan. Kaheni Yunika, doakan mama, doakan dia, perjamuan kudus setiap hari, minyak urapan setiap hari. Jangan anggap enteng kalau obat dari rumah sakit Singapura lebih hebat daripada minyak urapan Tuhan. Anda jangan mengecilkan firman, jangan tergesa-gesa ngomong, jangan tergesa-gesa ngomong, jangan terlalu cepat bicara. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Tabib di atas segala tabib siapa? Yesus. Dokter di atas segala dokter siapa? Yesus. Penyembuh di atas segala penyembuh siapa? Yesus. Jangan tergesa-gesa. Jangan habiskan hartamu dengan menjual seluruh hidupmu, dengan menjual semua propertimu untuk pergi berobat. Kalau memang itu adalah keputusan Tuhan di dalam hidupmu, lakukan. Tetapi Pastor Iris punya sebuah hal yang sangat baik. Kabar baiknya adalah, kabar yang sangat luar biasa adalah rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya mendatangkan kekurangan. Apa keadaanmu saat ini? Kalau Anda saat ini sedang dalam keadaan pemulihan ekonomi yang hancur, Anda ingin dipulihkan ekonomi Anda, jangan tergesa-gesa pinjam ke bank, lalu borohkan sertifikat rumah, borohkan sertifikat mobil Anda, lalu Anda bergabung dengan orang yang belum Anda doakan kepada Tuhan, lalu bisnis Anda hancur, lalu kerjaan Anda setiap hari harus membayar kredit ke bank, padahal Anda tidak punya lagi modal, Anda tidak punya lagi uang, Anda hancur, Anda tidak tahu harus bagaimana, bertengkar dengan suamimu, bertengkar dengan anakmu, bertengkar dengan keluargamu, yang dimana engkau meminjam uang mereka. Orang yang tergesa-gesa selalu mendatangkan kekurangan. Tetapi orang yang rajin, orang yang rajin memuji, orang yang rajin menyembah, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin mengangkat tangan, orang yang rajin perjamuan kudus, orang yang rajin menyatakan kesembuhan dengan minyak pengurapan, hore, 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 dia pasti akan mendapatkan kelimpahan panen raya tahun ini. In Jesus name we pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup hari ini dengan ucapan syukur. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan penyembahan. Ya, minyak urapan kaki saya sembuh. Amin. Ini siapa? Pastor Iris nggak bisa baca komennya dengan begitu baik. Saya nggak ngerti. Ini mungkin jaringan yang kurang bagus. Tapi saya bisa, jaringannya tidak putus, tapi komennya tidak bisa dibaca dengan teratur semuanya. Yang sudah sembuh kakinya karena minyak pengurapan, nanti boleh kirim kesaksian ke message inbox Betania Fresh Rentik supaya Pastor Iris boleh saksikan ya. Banyak sekali kesaksian melalui minyak urapan dan perjamuan kudus yang kita lakukan setiap hari. Kakinya sembuh, HIV sembuh, anaknya yang autis bisa berkata-kata, bisa bicara. Ayo yang punya putra-putri yang Down syndrome, yang delay spoken, yang tidak bisa ngomong, berkatakan dengan iman, anak saya sembuh, anak saya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Kentang, saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Kalau Anda mau diberikan Tuhan panen raya tahun ini, mau diberikan kelimpahan, ayo berkumpul jadi satu. Ayo berkumpul menjadi satu. Rajin. Yang pertama bukan cuma rajin cari duit. Rajin cari duit itu memang nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi uang tidak memberikan Anda keselamatan. Uang tidak memberikan Anda damai sejahtera. Rajinlah mencari Tuhan nomor satu. Rajinnya gimana Pastor Iris? Tetaplah Anda bersyukur, tetaplah Anda beribadah, tetaplah Anda memuji, tetaplah Anda menyembah, tetaplah Anda doa puasa, tetaplah Anda bersyukur dan bersukacita, walaupun bukan semua ibadahmu itulah yang diperhitungkan Tuhan untuk memberkatimu, karena sebenarnya tanpa melakukan itu semuanya pun Tuhan udah sayang sama kamu. Tetapi Tuhan ingin sayangnya itu direspon sama Anda. Seperti saya tadi sebagai mama, saya ingin anak saya Darren merespon cinta saya dengan dia ada dekat-dekat dengan saya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan ya. Kalau Anda mau panen raya, petani yang mau panen, jangan jauh-jauh dari ladangmu. Jangan jauh-jauh dari sumbermu. Siapa sumbermu? Ketik di kolom komen. Sumber saya Yesus. Dan saya tidak akan mau jauh dari Tuhan. Amin. Pastor, aku mau minyak urapan dari mana? Gini ya, dengar baik-baik ya. Minyak urapan
adalah minyak yang sudah didoakan, diserahkan kepada Tuhan sebagai lambang dari Roh Kudus untuk mengurapi orang yang sakit, untuk mengurapi tempat-tempat yang Anda mau doakan, untuk mengurapi orang-orang yang terikat. Minyak itu boleh Anda beli sendiri di pasar atau di toko-toko yang menyediakan minyak. Minyak yang paling baik sebenarnya minyak zaitun, karena minyak zaitun itu ada historical Bible-nya. Kenapa minyak urapan itu harus minyak zaitun? Karena zaitun itu dari biji-biji buah yang digiling, yang dihancurkan, yang dibuat untuk pengurapan. Karena zaitun itu adalah lambang dari penghancuran, dari semua kesombongan, dari semua penderitaan yang dibuat menjadi minyak. Dan minyak yang dibuat dari buah zaitun itulah yang dibuat minyak pengurapan. Itu dari zaman-zamannya Tuhan Yesus dulu seperti itu. Tapi kalau Anda belum sempat beli minyak zaitun, Anda bisa pakai baby oil yang punya anak ya, atau bisa pakai minyak kayu putih juga nggak apa-apa. Atau kalau memang hari ini butuh untuk sementara pakai minyak sayur juga nggak apa-apa ya. Aduh pastor kok minyak sayur, nggak apa-apa, minyak pokoknya. Yang penting bukan minyaknya tapi apa, doanya. Jangan jadikan minyak ini jimat ya, tapi minyak ini adalah dari apa yang firman Tuhan katakan secara Bible, secara ada tertulis di dalam kitab Yakobus. Ini adalah bukti ketaatan kita kepada firman, bukti ketaatan kita kepada Injil kasih karunia. Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif, inovatif, dan sangat jenius. Dia tahu di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan itu ada unsur medikalnya, ada unsur rohaninya, ada unsur ketaatannya. Di mana kita tuh taat aja, percaya aja. Nah, Pastor Iris ini minyak zaitun, makanya warnanya bersih sekali ya. Bapak Ibu Saudara boleh kalau pakai minyak apapun boleh. Nah, kalau tadi tanya Pastor Iris, minyaknya aku mau dapat dari mana? Kalau Anda ada dari gereja yang memang diberikan minyak, puji Tuhan itu minyaknya boleh dipakai. Tapi kalau Anda nggak ada minyak, pakai minyak sayur dulu sementara nggak apa-apa. Besok baru ada berkat beli minyak zaitun ya. Supaya kalau minyak zaitun itu kan lebih wangi, lebih cepat menyerap ke kulit dan tidak turun-turun gitu ya. Itu aja. Tapi selebihnya pakai minyak apapun. Nah, minyak yang Pastor Iris selalu doakan setiap hari ini supaya kalau orang yang belum punya minyak, jadi kita berdoanya sama-sama. Karena ada tertulis kalau ada yang sakit ambil minyak lalu doakan bersama dengan hamba Tuhan. Ini kita percaya minyak ini bukan jimatnya, tapi di dalam minyak ini ada kuasa darah Yesus dan kuasa Roh Kudus yang sanggup sembuhkan Anda dari segala jenis sakit penyakit karena imanmu kepada Yesus Kristus. Jadi harus diperkatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah dikumpulkan, sudah minyaknya sudah ada. Coba ketik di kolom komen, saya sudah siap Pastor. Because I don't know, saya nggak tahu Anda lagi apa, tapi saya percaya Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk berdoa, dan percayalah banyak sekali yang kesaksian mereka sembuh dengan minyak pengurapan ya. Ibu Sundai Anggoh, tubuh apa ini? Pastor Iris nggak bisa baca Ibu Sundai karena ya, siapapun yang sakit, ayo, Pastor Iris sudah berikan waktu, minyaknya sudah disediakan. Saya sudah siap, Pastor. Yes, I like you, I love you. Ya, ayo siapa lagi yang sudah siap? Minyaknya sudah siap? Oke. Nah, kalau sudah siap, pegang dengan tangan kananmu seperti Pastor Iris. Karena Pastor Iris tangan kiri pegang mic ya. Kalau Anda bisa pegang dua-duanya, pegang dua-duanya ya. Ini bukan sembarangan ya. Ini adalah firman. Dan kami hamba-hamba Tuhan mewartakan firman seperti apa yang tertulis. Karena firman ya dan amin. Oke, saya sudah siap Pastor. Saya sudah siap. Oke, yang sudah siap pegang minyaknya ya. Pegang minyaknya. Jadi jangan ada lagi yang tanya sama Pastor Iris. Pastor Iris, saya mau minyak. Saya mau dari mana dapatnya? Jangan lagi tanya ya sayangnya. Minyaknya beli sendiri ya sayangnya. Lalu kita berdoa dan doain minyak ini. Lalu minyak ini boleh Anda pakai 1 hari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, berapa puluh kali, bagikan kepada teman-temanmu yang sakit. Dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, cara mendoakannya bagaimana Anda bisa lihat, Anda bisa tiru saya. Dan kalau Anda sudah siap, kita berdoa saat ini. Oke, puji nama Tuhan. Pegang minyaknya ya, pegang minyaknya. Ora labatana mara labashikara labara 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 era labashikire de ora labashikara labara 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 labara
Firman-Mu berkata Tuhan, jikalau ada orang yang sakit, ambillah minyak, doakanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini bukan minyak sembarangan. Minyak ini dipisahkan dari semua unsur-unsur duniawi. Minyak ini dikuduskan di dalam darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak yang dipegang oleh jemaat Worship from Home saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ikuti doa saya, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini bukan minyak sembarangan. Minyak ini adalah Roh Kudus sendiri yang dilambangkan melalui minyak yang dioleskan kepada orang sakit sembuh, yang dioleskan kepada orang yang terikat terlepas, yang dioleskan kepada orang miskin diperkaya. In Jesus name kami pakai minyak ini, kami pakai dan kami percaya kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus ada di dalam minyak yang kami urapi ke dalam setiap kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil ya, ambil minyaknya. Ambil minyaknya Bapak Ibu Saudara. Ini Pastor Iris ambil minyaknya, lihat ya, lihat minyaknya diambil. Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, yang sudah mulai sekolah, yang sudah mulai kuliah, yang sudah mulai kerja, tiap hari, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, belum punya pacar, belum punya teman hidup, umurnya udah 35 tahun, umurnya sudah 40 tahun, urapi dengan minyak pengurapan. Doakan di wajahmu ada kemuliaan Raja. Ada orang yang mengasihimu bukan karena wajahmu yang cantik, bukan karena pribadimu, bukan karena gajimu, tapi karena engkau adalah anak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, minyak ini adalah Roh Kudus sendiri yang memberikan engkau kekuatan, kesehatan, karisma, sukacita, damai sejahtera. Setiap pagi Pastor ini selalu pakai minyak ini, urapi di kepalamu dengan tanda salib. Ya dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Kalau ada yang sakit di jantungnya, urapi, taruh di dadanya. Ada yang sakit GERD di perutnya, taruh di perutnya. Ya, taruh dimanapun bagian yang sakit. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa. Siapapun engkau yang sakit, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dengan kuasa nama Yesus yang ajaib itu, nama yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. In Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, oleskan Bapak Ibu Saudara, oleskan, sembuh dalam nama Yesus. Sakit apapun, hipertensi, asam urat, stroke, tiroid, kanker usus, kanker nasofaring, apapun jenis kanker, tulang belakangmu yang saraf terjepit. Pastor Iris diingatkan Tuhan ada beberapa orang yang ada saraf terjepit, ada bagian dari tulang-tulangmu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleskan di bagian tulang-tulangmu yang sakit, kakimu yang sudah lama tidak bisa jalan, yang sudah lumpuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, melangkah, matamu yang sudah mulai kabur, taruh di matamu, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, aku dan seluruh jemaat Worship from Home diberkati dan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyediakan perjamuan kudus, boleh angkat roti di tangan kanannya. Pada waktu yang diserahkan, yang mengambil roti di tangan kanan dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. 2000 tahun yang lalu, tepat di bukit Golgota di atas Kalvari, Yesus mati bagi setiap jemaat Worship from Home. Engkau yang sakit, engkau yang mengalami kebangkrutan ekonomi, engkau yang mengalami masalah dalam rumah tangga, sesungguhnya semuanya itu secara de jure sudah Tuhan selesaikan di salibnya 2000 tahun yang lalu. Tapi supaya terjadi menjadi kenyataan dalam hidupmu, maka imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Kami mengafirmasikan tubuhmu bersatu dengan tubuh kami, dan kami percaya kami menang dalam segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, makan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia mengangkat cawan di tangan kanannya dan dia berkata, angkat cawanmu. Yang sudah menyediakan perjamuan kudus, ayo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan terhormat, dalam nama Tuhan Yesus aku angkat cawan di tangan kananku yang adalah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari Yesus mati, lambungnya tertusuk darah, kepalanya tertusuk mahkota duri, seluruh darahnya tertumpah bagi Pastor Iris, bagi Ibu Noni Panggabean, bagi Ibu Yohana, bagi seluruh jemaat Worship from Home. Kami satu di dalam darah-Mu yang kudus, kuduskan darah kami dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ora laba ya ralaba ralaba. Ora laba shikina ralaba ralaba shana ralaba ralaba. Shikana ralaba ralaba ralaba. Aku bersyukur Tuhan. Bilang makasih Tuhan.
Saya percaya ada beberapa orang yang sudah mengalami mujizat kesembuhan. Nanti kirim kesaksian sama Pastor Iris ya. Kirim kesaksian, katakan saya disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini bukan tempat yang steril. Virus banyak, bakteri banyak, tapi darah Yesus cukup untukmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Saya merasakan dalam roh saya ada beberapa orang yang langsung disembuhkan. Kalau itu adalah Anda, angkat tangan Anda, katakan terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, yes. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Saya rasakan lawatan Tuhan. Terima. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Angkat tanganmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Sakit asam urat, sakit hipertensi, sakit jantung, sakit gula darahmu tinggi, angkat tangan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saya merasakan banyak yang mengalami kesembuhan. Saya disembuhkan, Anda juga pasti disembuhkan. Saya dipulihkan, Anda juga pasti dipulihkan. Bagi beberapa orang yang menantikan keturunan, angkat tangan. Mungkin Anda sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi belum punya anak, angkat tangan. Kalau Anda ada minyak urapan itu khusus untuk Anda yang belum punya keturunan, taruh di perut Anda. Bapa, di dalam nama Yesus, Pastor Iris berdoa untuk orang-orang yang belum punya anak. Tuhan, ini musim panen raya. Tolong mereka. Seperti Engkau teringat kepada Sarah, seperti Engkau teringat kepada Hana. Tuhan, berkati mereka. In Jesus name, bukakan rahim mereka. Subur tahun ini. Mereka mengandung dan mereka akan melahirkan putra-putri yang takut akan Tuhan. Terima. Hembuskan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berhembus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Walaupun Anda saat-saat ini itu banyak pergumulan, asal Anda tetap percaya, asal Anda tetap perkatakan firman, asal Anda tetap rajin mengetuk pintu surga, maka Anda pasti disertai dengan kelimpahan. Terakhir, Pastor Iris digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang yang punya benjolan dimanapun, di leher, di lidah, di dada, di payudara, dimanapun benjolan itu. Ambil minyak urapan, ayo taruh di tempat ada benjolan itu. Sama-sama kita berdoa. Shikanaralabaralabaralabar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ambil minyak pengurapan. Semua benjolan-benjolan di dalam tubuh itu bukan berasal dari Tuhan. Benjolan-benjolan itu adalah darah kotor yang dikerjai oleh si iblis yang bersarang di dalam tubuh kami. Tubuhku bukan sarang penyakit. Ikuti kata-kata saya. Tubuhku bukan sarang penyakit. Tubuhku adalah bait Allah. Semua benjolan-benjolan, go! Keluar dari dalam tubuhku. Kempes dalam nama Tuhan Yesus. Kempes, buang, angkat, buang ke laut dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sembuh, tidak ada benjolan-benjolan lagi, tidak ada benjolan-benjolan lagi. Sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa lagi hari Senin. Tuhan Yesus memberkati Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Terima kasih yang sudah mengirimkan bintang sebagai support untuk fanpage Bethania Fresh Anointing. Dan terima kasih untuk yang selalu setia membagikan program ini kepada teman-teman kita. Jangan lupa tetap bagikan, jangan lupa tetap rajin, jangan lupa jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya masuk dalam panen raya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom.